Untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 1, tujuannya yaitu untuk mengetahui reaksi-reaksi spesifik kation golongan 1. Untuk penentuan sampel Pb2+, kita pipet sampel Pb sebanyak 20 tetes, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan 20 tetes HCl encer dan terbentuklah endapan berwarna putih. Kemudian kita bagi larutan kedua tabung reaksi tadi tuh sama rata. Lalu tabung pertama kita tambahkan 20 tetes air panas dan larutan yang tidak berwarna. Lalu tabung yang kedua ini kita tambahkan lagi 20 tetes HCl pekat dan akan terbentuk endapan berwarna putih. Untuk penentuan sampel Ag+, kita pipet sampel AgNO3 atau perak nitrat sebanyak 20 tetes ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan 20 tetes HCl encer dan terbentuklah endapan berwarna putih. Kemudian tambahkan amonia encer dan endapan akan terendap ke bawah. Untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 2, alat yang kita gunakan yang pertama ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi, lalu ada bunsen, ada penjepit tabung reaksi, ada pipet tetes, dan yang terakhir yaitu korek. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 2 ini ada 2 sampel. Yang pertama yaitu Hg2+ dan Cu2+. Untuk penentuan sampel Hg2+, kita ambil 6 buah tabung reaksi, lalu kita tambahkan ke masing-masing tabung sampel HgCl2 sebanyak 1 tetes. Nah, tabung 1 ditambah dengan NaOH dan akan terbentuk endapan berwarna jingga. Lalu tabung 2 kita tambah Na2CO3, akan terbentuk endapan berwarna jingga. Tabung ketiga dimasukkan paku dan terjadi reaksi pendesakan. Pada tabung 4 kita tambah kalium kromat dan terbentuk endapan kuning, dan jika dipanaskan endapan akan berubah warna menjadi merah. Pada tabung 5 tambahkan NH4OH dan akan terbentuk endapan putih. Lalu kita tambahkan larutan asam dan endapan tersebut larut dalam asam. Nah, tabung 6 ditambahkan kalium iodida dan terbentuk endapan merah jika ditambah dengan kalium iodida. Yang berlebih maka endapan tersebut tadi akan larut. Untuk penentuan sampel Cu2+, kita siapkan 5 tabung reaksi. Lalu kita tambahkan masing-masing tabung 1 pipet sampel. Nah, tabung 1 ditambahkan dengan NaOH dan terbentuklah endapan biru. Kemudian kita panaskan. Ini tidak terjadi perubahan warna endapan. Lalu di tabung 2 kita tambahkan natrium karbonat dan akan terbentuk endapan berwarna hijau kebiruan. Di tabung 3 ditambah NH4OH akan terbentuk endapan biru. Kemudian ditambahkan lagi dengan NH4OH lagi yang secara berlebih akan menyebabkan endapan larut dan larutan menjadi biru tua. Lalu pada tabung 4 ditambahkan kalium perosianida dan akan terbentuk endapan merah kecoklatan, serta kita tambahkan lagi amonia dan larutan ini akan berwarna biru dan endapannya itu larut. Lalu pada tabung kelima tambahkan kalium iodida akan mengendap berwarna putih dan larutannya berwarna kuning. Untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 3, tujuannya untuk mengetahui reaksi-reaksi spesifik kation golongan 3. Alat yang digunakan yang pertama yaitu tabung reaksi. Nah, kemudian yang diletakkan di rak tabung reaksi. Selanjutnya ada pembakar bunsen, korek, dan terakhir ada penjepit tabung reaksi.
Nah, selanjutnya bahan yang digunakan untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 3 ini ada 3 sampel. Yang pertama yaitu Al3+ menggunakan aluminium sulfat. Yang kedua yaitu FO3+, ini ferriklorida. Yang ketiga yaitu Mn2+, yaitu mangan sulfat. Nah, bereaksi untuk praktikum penentuan Al3+, ada NaH4OH, natrium karbonat, dan Na2HF4. Nah, untuk penentuan FO3+, reaksi yang digunakan adalah KOH, CH3COONA, dan K4FeCN6. Untuk sampel yang ketiga yaitu Mn2+, ada reaksi yang digunakan KOH, NH4OH, dan natrium karbonat. Lalu, untuk analisis sampel Al3+, kita gunakan berupa aluminium sulfat atau Al2SO4. Kita ambil sampel 10 tetes dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama yaitu amonium hidroksida serta Na4OH. Kita tambah tetes per tetes lalu kita amati dan dapat dilihat dari penambahan NH4OH tidak terbentuk endapan, namun terbentuk oleh putih yang melayang di dalam larutan tersebut. Nah, selanjutnya kita ambil lagi sampel Al3+, kita ambil 10 tetes, masukkan ke tabung reaksi, dan reaksi selanjutnya yaitu natrium karbonat atau Na2CO3. Kita tambah tetes per tetes dan dapat dilihat bahwa di sini terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya ambil lagi sampel 10 tetes dengan pipet tetes. Kita tambah reaksi yang ketiga yaitu natrium hidrogen fosfat. Tambah tetes per tetes, amati lagi, dapat dilihat dari hasil penambahan tadi terbentuklah endapan berwarna putih di dalam tabung reaksi tersebut. Untuk analisis sampel Fe3+, kita menggunakan berupa FeCl3. Kita ambil sampel sebanyak 10 tetes, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama yaitu kalium hidroksida atau KOH. Nah, kita tambah tetes per tetes, lalu kita amati. Terbentuklah endapan berwarna coklat, lanjut ditambah asam sulfat. Nah, ditambah tetes per tetes lagi, serta kita amati. Dari endapan coklat tadi, ia akan menghilang setelah ditambah asam. Selanjutnya kita ambil lagi sampel 10 tetes dengan pipet tetes, lalu kita tambah lagi reaksi yang kedua yaitu CH3COONA atau natrium asetat. Nah, kita tambah tetes per tetes, lalu amati lagi dan dapat kita lihat dari hasil penambahannya terbentuk larutan berwarna coklat, lalu dipanaskan dengan bunsen dan penjepit tabung reaksi tadi. Kita amati perubahan yang terjadi yaitu adanya menjadi coklat pekat larutannya. Dan selanjutnya yaitu kita ambil lagi sampel sebanyak 10 tetes dengan pipet tetes. Kita tambah reaksi yang ketiga yaitu K4FeCN6, lalu kita tambah tetes per tetes, amati lagi dan dapat kita lihat dari hasil penambahan itu berubah warna menjadi larutan berwarna biru. Nah, untuk analisis sampel Mn2+, kita ambil sampel sebanyak 10 tetes, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama, yaitu kalium hidroksida atau KOH. Kita tambah tetes per tetes, lalu kita amati lagi. Kita tambah reaksi yang kedua yaitu NH4OH. Nah, tambah tetes per tetes, lalu kita amati lagi dan dapat dilihat dari hasil penambahan larutan tadi terbentuklah endapan berwarna putih kekuningan. Selanjutnya kita ambil lagi sampel sebanyak 10 tetes dengan pipet tetes. Kita tambah reaksi yang ketiga yaitu natrium karbonat atau Na2CO3. Tambahkan tetes per tetes, amati lagi, dapat dilihat dari hasil penambahan terbentuk endapan berwarna putih. Lalu kita panaskan dengan bunsen dan kita amati perubahan yang terjadi yaitu masih terdapat endapan berwarna putih pada larutan tadi.
Untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 4, tujuannya yaitu untuk mengetahui reaksi-reaksi spesifik kation golongan 4. Pada praktikum ini, kita menggunakan alat yang pertama yaitu tabung reaksi, kemudian diletakkan di rak tabung reaksi. Lalu ada pipet tetes yang digunakan untuk mengambil serta memindahkan larutan atau bahan ke tabung reaksi. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 4 ada 2 sampel. Yang pertama yaitu Ca2+, yaitu kalsium klorida. Yang kedua yaitu Ba2+. Ini kita menggunakan barium nitrat. Reaksi untuk praktikum penentuan kalsium ada kalium ferrosianida, kalium kromat, dan alkohol. Nah, untuk penentuan sampel barium, reaksi yang kita gunakan yaitu ada kalium kromat, asam sulfat, dan natrium sulfit. Untuk penentuan analisis sampel Ba2+, kita menggunakan berupa barium nitrat. Kita ambil sampel 10 tetes lalu masukkan ke tabung reaksi yang pertama, yaitu kalsium kromat. Kita tambah tetes per tetes, lalu kita amati dan dapat dilihat perubahan dari penambahan reaksi yang terbentuk, yaitu endapan berwarna kuning. Nah, selanjutnya kita ambil lagi sampel barium nitrat, kita ambil 10 tetes, lalu kita masukkan ke tabung reaksi dari reaksi selanjutnya yaitu asam sulfat. Lalu tambahkan lagi tetes per tetes dan dapat dilihat bahwa di sini terbentuk endapan yang berwarna putih. Selanjutnya kita ambil lagi sampel sebanyak 10 tetes dengan pipet tetes, lalu kita tambah reaksi yang ketiga yaitu natrium sulfit, lalu tambah tetes per tetes. Amati lagi dan dapat kita lihat dari hasil penambahan terbentuklah endapan berwarna putih. Untuk analisis sampel Ca2+, kita menggunakan berupa kalsium klorida. Lalu kita ambil sampel tadi sebanyak 10 tetes. Kita masukkan ke tabung reaksi yang pertama yaitu kalium ferrosianida. Kita tambah tetes per tetes lalu diamati. Terbentuknya endapan yang berwarna putih. Selanjutnya ambil lagi sampel sebanyak 10 tetes dengan pipet tetes. Kita tambah reaksi yang kedua yaitu kalium kromat, tambah tetes per tetes lagi, dan kita amati. Dapat dilihat dari hasil penambahan terbentuklah larutan berwarna kuning. Lalu lakukan penambahan alkohol. Setelah itu kita amati lagi perubahan yang terjadi yaitu terdapat endapan di atas larutan yang berwarna kuning. Untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 5, tujuannya untuk mengetahui reaksi-reaksi spesifik kation golongan 5. Nah, alat yang kita gunakan yang pertama ada tabung reaksi, rak tabung reaksi untuk meletakkan tabung reaksi. Selanjutnya ada bunsen, korek, terus penjepit tabung reaksi yang kita gunakan untuk membawa tabung reaksi selama proses pemanasan. Yang terakhir ada batang pengaduk. Nah, selanjutnya bahan yang kita gunakan untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 5 ini ada 2 sampel. Yang pertama yaitu Mg2+, kita menggunakan magnesium klorida. Yang kedua yaitu amonium klorida atau NH4Cl. Reaksi untuk praktikum penentuan reaksi spesifik kation golongan 5 yaitu natrium hidroksida dan asam klorida. Untuk penentuan sampel Mg2+, kita menggunakan magnesium klorida. Kita ambil sampel sebanyak 10 tetes, lalu kita masukkan ke tabung reaksi yang pertama, yaitu natrium hidroksida. Nah, kita tambah tetes per tetes, lalu kita amati. Dilihat dari penambahan NaOH terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya kita ambil lagi sampel amonium klorida sebanyak 10 tetes dengan pipet tetes. Kita tambah reaksi yang kedua yaitu natrium hidroksida, lalu tambahkan tetes per tetes lagi dan kita amati. Lalu hidupkan bunsen dengan korek dan jepitlah tabung reaksi. Lalu kita basahi batang pengaduk dengan reagen NaOH dan kita amati perubahan yang terjadi yaitu
menjadi larutan yang berwarna pink dari hasil pemanasan larutan tadi. Untuk praktikum reaksi spesifik anion, alat yang kita gunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, terus ada penjepit tabung reaksi, lalu ada bunsen dan korek, yang terakhir yaitu batang pengaduk. Adapun bahan yang kita gunakan pada analisis praktikum reaksi anion ini yaitu ada 4 sampel. Yang pertama Cl-, Br-, I-, dan CNS-. Untuk penentuan sampel Cl-, prosedurnya yaitu yang pertama pipet sampel Cl dari BaCl sebanyak 20 tetes dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan dengan AgNO3 atau perak nitrat sebanyak 20 tetes dan terbentuklah endapan berwarna putih. Lalu kita tambahkan lagi larutan amonia dan akan terbentuk larutan berwarna putih. Untuk penentuan sampel Br, prosedurnya yang pertama pipet sampel KBr sebanyak 20 tetes ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan HgNO3 atau perak nitrat sebanyak 20 tetes juga, dan terbentuklah endapan yang berwarna putih. Nah, lalu kita tambahkan lagi dengan NH4OH sebanyak 20 tetes dan terbentuklah 2 lapisan endapan dan larutan yang berwarna putih. Untuk penentuan sampel imin atau iodida, yang pertama yaitu kita pipet sampel kalium iodida sebanyak 20 tetes ke dalam tabung reaksi, lalu kita tambahkan AgNO3 atau perak nitrat tadi sebanyak 20 tetes juga, dan di sini akan terbentuk endapan berwarna putih. Kemudian kita bagi 2 larutan tadi ke dalam tabung reaksi yang lain dengan sama rata. Nah, tabung 1 ditambahkan dengan HNO3 sebanyak 20 tetes dan terbentuk endapan serta terdapat bau yang khas. Lalu tabung 2 yaitu ditambahkan dengan NH4OH sebanyak 20 tetes akan terbentuk endapan. Untuk penentuan sampel CNS, kita pipet sampel KCNS sebanyak 20 tetes ke dalam tabung reaksi, lalu kita tambahkan FeCl3 atau besi klorida sebanyak 20 tetes juga, dan di sini akan terbentuk endapan berwarna coklat.